Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bulan Ramadan yang baru saja kita lalui bagaikan sebuah lembaga pendidikan, bagaikan sebuah madrasah, sebuah sekolah tempat kita belajar, mendidik kita, menempa kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa, agar ketaatan kita bertambah, dan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikat hari raya. Apabila ketaatan kita bertambah dan apabila dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang menggunakan pakaian baru. Hari raya itu adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal 'id liman ghufira lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang berhias dengan pakaian-pakaian yang bagus dan kendaraan yang mewah, melainkan hari raya itu adalah bagi orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita jadikan bulan Ramadan sebagai lembaga pendidikan yang telah mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa agar kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengajak kepada jemaah sekalian untuk memetik pelajaran, untuk mengambil hikmah-hikmah dari madrasah Ramadan, dari pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita di dalam ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. InsyaAllah ta'ala kita akan menyebutkan 5 pelajaran penting dari rangkaian ibadah-ibadah Ramadan yang telah kita lakukan. Pelajaran yang pertama, jemaah sekalian, bulan Ramadan dengan segenap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalamnya mengingatkan kita tentang keagungan Allah, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan, berpuasa sebulan penuh, dan hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah, yaitu mengucapkan Allahu Akbar atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Ketika berakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bertakbir, mengagungkan Allah,
membesarkan Allah, karena Allah dialah yang menganugerahkan segala kenikmatan kepada kita, khususnya kenikmatan dalam bulan Ramadan. Allah bukakan untuk kita pintu-pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu-pintu langit, Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah ikat setan-setan, dan Allah curahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, dan ampunannya sangat besar sekali di bulan Ramadan. Sehingga jemaah sekalian, kita pun merasakan betapa indahnya bulan Ramadan. Kita isi dengan ibadah-ibadah, dan betapa mudah ibadah-ibadah itu, lebih ringan, lebih mudah, lebih nikmat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini tidak lain adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita agungkan Allah, kita muliakan Allah, karena dialah yang memberikan hidayah kepada kita. Dan segala nikmat apapun itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Maka Allah yang pantas diagungkan, Allah yang pantas dipuji. Oleh karena itu jemaah sekalian, hamba yang ingin dipuji, hamba yang riya, memperlihatkan ibadahnya agar dipuji oleh orang, sangat tercelah. Bahkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah terjerumus dalam dosa yang sangat besar, yaitu dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah, yaitu syirik kecil, pingin dipuji orang. Begitu pula hamba yang bersifat ujub, yang bangga terhadap dirinya, adalah hamba yang tercela. Dan yang paling tercela adalah hamba yang merasa sombong, hamba yang memiliki kesombongan dalam dirinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji zarrah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang ingin sandalnya bagus, pakaiannya bagus, apakah itu orang sombong? Kata Nabi SAW, tidak, bukan itu maksudnya orang sombong. Al-kibru batrul haq wa ghabtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak apa yang datang dari Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah orang sombong. Orang yang tidak mau tunduk dengan aturan-aturan Allah, itulah orang sombong. Orang yang tidak mau menerima syariat Allah, itulah orang yang sombong. Begitu pula orang yang merasa lebih tinggi daripada orang lain, merendahkan orang lain, itulah orang yang sombong. Maka jemaah sekalian, orang sombong sangat dibenci oleh Allah, karena kita ini kecil, hanya Allah yang pantas diagungkan. Kita rendah, hanya Allah pantas yang ditinggikan. Kita ini tidak ada apa-apanya, hanya Allah yang pantas dibesarkan. Maka kita ucapkan Allahu Akbar, kita bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada dalam diri kita sedikit pun yang pantas untuk dipuji ataupun disombongkan. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, satu pelajaran yang sangat penting. Rangkaian ibadah Ramadan yang telah kita lakukan mengingatkan kembali kita dan menekankan kembali kepada kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu semata-mata untuk menghamba kepada Allah. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka jemaah sekalian, segenap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan harusnya kembali mengingatkan kita, misi hidup kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maksud dan tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi untuk menghamba kepadanya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu kita pun harus menyadari kewajiban beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Kewajiban ibadah adalah sepanjang hidup kita, sebagaimana juga Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Akan tetapi jemaah sekalian, ibadah yang dimaksudkan di sini bukanlah sembarang ibadah. Allah tidak menerima sembarang ibadah, tetapi ibadah yang memenuhi persyaratan yang telah Allah tentukan,
yaitu 2 syarat. Berdasarkan kesepakatan ulama, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan 2 syarat. Barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari 2 syarat ini, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Inilah jemaah sekalian syarat yang pertama, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah semata-mata, dan hanya karena Allah semata. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah kata lain daripada tauhid. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Oleh karena itu, orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amal ibadahnya yang dulu dia kerjakan terhapus. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu mempersekutukan Allah, kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka jemaah sekalian, ini syarat yang pertama, menjauhi dosa syirik. Ini yang dimaksud dengan ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan kita lakukan semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, bukan pujian manusia. Kalau kita masih melakukan dosa syirik, maka tidak ada gunanya kita beribadah, tidak ada gunanya kita sholat, tidak ada gunanya kita berpuasa, tidak ada gunanya kita berzakat, berhaji, kalau kita masih melakukan dosa syirik. Karena dosa syirik itu akan menghancurkan seluruh amalan kita. Akan tetapi sangat disayangkan jemaah sekalian, masih banyak orang yang mengaku muslim, bahkan rajin ibadah, tetapi masih melakukan dosa-dosa syirik. Tidak sedikit orang yang mengaku muslim, dalam sholatnya dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tetapi ternyata ketika dia butuh pertolongan, kemana dia pergi? Dia mencari kuburan-kuburan yang dia anggap keramat, kuburan-kuburan yang dia anggap penghuninya adalah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini termasuk perbuatan dosa syirik yang akan merusak amalan. Apakah dia niatkan agar para wali itu meneruskan doanya kepada Allah, ataukah dia inginkan para wali itu yang mengabulkan doanya? Itu adalah syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Rasulullah SAW telah menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah melakukan dosa syirik. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang berdoa kepada setan. Bukan hanya itu, setan tersebut mereka yakini sebagai penguasa di pantai mereka. Mereka sebut setan itu adalah ratu mereka atau di gunung mereka. Kemudian mereka berdoa kepada setan tersebut, bermohon keselamatan kepadanya, mohon perlindungan kepadanya. Dan mereka meyakini setan itu maha mampu melindungi mereka. Ketahuilah jemaah sekalian, ini semuanya adalah syirik. Meyakini ada selain Allah yang maha mampu melindungi hamba-hamba Allah, ini sudah termasuk perbuatan dosa syirik. Meyakini ada makhluk yang menguasai tempat tertentu, ini adalah syirik. Apalagi kalau sampai mereka bermohon kepadanya. Begitu pula mereka menyembelih hewan kurban sebagai pengagungan dan pendekatan diri kepadanya, juga termasuk dosa syirik. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, menyembelihlah, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah berbuat dosa syirik. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Setan menghiasi perbuatan dosa terbesar ini, perbuatan yang menghancurkan amalan ini, seakan-akan itu adalah sebuah kebaikan, sehingga mereka sebut itu adalah sedekah. Apakah itu sedekah laut atau sedekah bumi? Mereka sebut itu adat yang baik, tradisi nenek moyang. Mereka sebut itu kearifan lokal. Padahal itu adalah dosa terbesar yang menghancurkan amalan-amalan kita. Gak ada gunanya mereka sholat, tidak ada gunanya mereka berpuasa kalau masih menyembelih untuk selain Allah. Begitu pula jemaah sekalian, tidak sedikit orang yang mengaku muslim,
masih mempercayai jimat-jimat, mempercayai benda-benda, bisa memberikan perlindungan kepada mereka, bisa menganugerahkan kesehatan kepada mereka, bisa memberikan segala manfaat, bisa melariskan barang dagangan dan lain-lain, maka ketahuilah ini semuanya adalah syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, dia telah mempersekutukan Allah. Masih ada juga kaum muslimin mengaku muslim, tapi masih percaya kepada hari-hari yang dia anggap beruntung, dan dia takut kepada hari-hari yang dia anggap sial, angka-angka yang dia anggap beruntung, dan dia takut terhadap angka-angka yang dia anggap sial. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Takut sial itu adalah syirik, takut sial itu adalah syirik. Begitu pula jemaah sekalian, masih banyak orang mengaku muslim, dia beribadah kepada Allah, dia melakukan sholat, tetapi masih percaya kepada para dukun. Siapa itu para dukun jemaah sekalian? Para dukun itu adalah orang-orang yang sok tahu perkara gaib, orang-orang yang sok bisa meramal masa depan manusia. Maka ketahuilah mereka adalah dukun. Walaupun di kampung-kampung, walaupun di tempat tinggal mereka, mereka itu dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil wali. Tapi kalau mereka mengaku-ngaku tahu perkara gaib, ketahuilah mereka adalah dukun. Dan mereka termasuk pendusta terbesar, karena Allah telah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ayat ini sangat jelas. Tetapi betapa banyaknya kaum muslimin yang dibodoh-bodohi, dikatakan dia adalah wali, dia adalah kiai khas, sehingga dia tahu perkara gaib, atau dia punya indera keenam, atau dia anak indigo. Semuanya itu adalah pembohongan dan penipuan serta penyesatan kepada umat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia sekedar datang nanya-nanya kepada dukun atau menonton para dukun, baik menonton secara langsung maupun di televisi, kemudian dia tidak percaya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Tapi kalau dia percaya, seluruh salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan seluruh amal ibadahnya terhapus. Bagaimana mungkin ibadahnya diterima oleh Allah? Makanya jemaah sekalian, inilah syarat yang pertama, menjauhi dosa syirik, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata agar ibadah kita diterima. Syarat yang kedua adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar ibadah kita diterima oleh Allah, maka Allah telah menetapkan persyaratan. Tidak cukup niat kita ikhlas, tidak cukup niat kita baik, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW agar amal ibadah kita diterima. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jemaah sekalian, percuma saja kita memperbanyak amalan, ternyata amalan itu tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak diterima? Karena itu bukan amalan yang baik. Walaupun perasaan kita mengatakan baik, walaupun akal kita mengatakan baik, walaupun mayoritas manusia di muka bumi mengatakan baik, tapi kalau itu tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, itu adalah amalan yang tertolak. Karena itu bukan amalan yang baik, sehingga tidak diterima oleh Allah. Allah hanya menerima yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka apabila amalan itu tertolak, berarti itu bukan amalan yang baik, karena tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, berilmu sebelum kita amalkan, dan jangan amalkan apa yang kita belum punya ilmu tentangnya. Sebagaimana Allah peringatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada
kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu belum punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati Allah akan minta pertanggungjawaban. Ingatlah, setiap amalan kita Allah akan tanya atas dasar ilmu apa yang engkau amalkan. Maka hendaklah kita persiapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jangan kita amalkan apa yang kita belum punya ilmu tentangnya. Makanya jemaah sekalian, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang kedua, mengingatkan kita kewajiban beribadah, kewajiban sepanjang masa, tapi bukan sembarang ibadah. Ibadah yang harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan adalah mengingatkan kita kehidupan akhirat. Puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya mengingatkan kita kepada kematian dan mengingatkan kampung akhirat. Ketika disyariatkan untuk kita untuk meninggalkan kelezatan dunia sesaat, kita tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri selama melakukan ibadah puasa, mengingatkan kita akan datangnya satu hari akan diputuskan segala kenikmatan dunia, bukan hanya sebentar di siang hari, tetapi selama-lamanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Dan ketika Nabi SAW ditanya, "Wa ayyul mu'minina akyas?" Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang muslim manakah yang paling pintar? Manusia manakah yang paling pandai? Perhatikanlah jemaah sekalian jawaban Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang yang paling pintar itu bukan orang yang paling berprestasi di sekolah, bukan orang yang bisnisnya paling maju, bukan orang yang karirnya paling cemerlang. Siapa orang yang paling pintar? Kata Nabi SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, ulaikal akyas." Orang mukmin yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Bukan sekedar ingat mati, tetapi juga melakukan persiapan menghadapi perjalanan panjang setelah kematian. Sebagaimana jemaah sekalian, di dunia ini kita atau sebagian saudara-saudara kita melakukan perjalanan mudik lebaran. Mereka mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar sampai di tempat tujuan. Begitu pula jemaah sekalian, perjalanan panjang kita setelah kematian, maka kita harus berbekal. Maka orang yang paling pintar, kata Nabi SAW, yang paling baik perbekalannya, yang paling bagus dalam mempersiapkan perbekalan untuk kehidupan setelah mati. Kemudian jemaah sekalian, ketika kita menahan haus saat berpuasa, kita rasakan beratnya, padahal itu belum apa-apa dibandingkan rasa haus di hari kiamat, dibandingkan rasa haus penghuni neraka. Maka ingatlah, setelah kita dibangkitkan, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hufatan uratan gurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun, dan tidak dikhitan. Matahari didekatkan sejauh 1 mil, sampai-sampai kata Nabi SAW, manusia berkeringat. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sesuai dengan amalan masing-masing.
dalam keadaan mereka sangat haus. Itulah sebabnya di antara nikmat padang mahsyar untuk orang-orang yang selalu ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan mengada-ada dalam agama, Allah akan berikan nikmat khusus di padang mahsyar. Ini masih di padang mahsyar, belum masuk ke dalam surga, yaitu mereka minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara azab yang Allah timpakan kepada manusia di hari itu adalah rasa haus, maka Allah berikan kenikmatan khusus kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjumpa dengan beliau dan minum dari telaga beliau. Dan Allah berikan nikmat yang spesial bagi orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimuna la yadkhulu ahadun minhu ghairuhum. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, tidak akan dimasuki oleh selain mereka. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan Ar-Rayyan? Ar-Rayyan itu maknanya al-murtawi ba'dal atash. Orang yang minum, orang yang menikmati minuman yang nikmat setelah sebelumnya dia merasa haus. Inilah jemaah sekalian kenikmatan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di dunia. Tapi puasa yang bagaimana? Puasa yang benar, puasa yang tidak saja menahan kita dari lapar dan haus atau dari makan dan minum, namun puasa yang mencegah kita dari perbuatan yang haram. Sebaliknya jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab orang-orang yang berdosa itu. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kami giring orang-orang yang berdosa itu ke neraka jahannam dalam keadaan haus. Mereka meminta minum karena sangat haus. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Maka mereka diberi minuman yang sangat panas yang memutuskan usus-usus mereka. Bukannya mendapatkan minuman yang segar, tetapi minuman itu malah lebih menyiksa mereka. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka minum, mereka diberi minum dengan air yang sangat mendidih yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Itulah seburuk-buruknya minuman, dan itulah neraka seburuk-buruknya tempat peristirahatan. Maka jemaah sekalian, ingatlah akan datangnya hari-hari tersebut, maka siapkanlah perbekalan kita. Oleh karena itu, Ramadan bukanlah akhir daripada ibadah kita. Ibadah kita adalah sepanjang hayat kita. Selalu hadirkan dalam hati kita, ingat mati. Makin banyak kita ingat mati, maka kita makin cerdas, kata Rasulullah SAW. Tapi bukan sekedar ingat mati, namun melakukan persiapan menghadapi kematian tersebut. Pelajaran yang keempat jemaah sekalian, yang bisa kita ingatkan pada kesempatan ini dari madrasah Ramadan. Bulan Ramadan mengingatkan kita, umat Islam adalah umat yang bersaudara. Umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus kuat. Umat Islam harus tolong menolong. Lihatlah jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini mensyariatkan kita berpuasa. Di antara hikmahnya, agar kita ikut merasakan saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka bahkan harus berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan. Setahun penuh mereka berpuasa. Kenapa? Kekurangan makanan dan minuman. Maka dengan puasa kita merasakan penderitaan mereka, agar kita lebih peka, agar kita lebih perhatian kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan ingatlah, kaum muslimin bukan hanya tetangga kita, walaupun mereka yang lebih penting daripada yang lain. Begitu pula keluarga kita lebih penting daripada yang lain. Tapi ingat, kaum muslimin dimanapun di seluruh dunia adalah saudara kita. Harus kita berikan perhatian semuanya semampu kita. Begitu pula kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Kita dianjurkan memberi makan berbuka puasa. Kita dianjurkan mengeluarkan zakat fitri. Semuanya ini mengingatkan kita, di samping kita ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang harus kita bersatu berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit. Oleh karena itu jemaah sekalian, umat Islam harus bersatu, tidak boleh dipecah belah, baik antara masyarakat sesama muslim, ataukah masyarakat dengan pemerintah, atau dengan aparat-aparat keamanan. Tidak boleh saling menumpahkan darah, tidak boleh saling mencaci maki. Rasulullah SAW mengingatkan kita, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh saling mengganggu darahnya, tidak boleh saling menjatuhkan kehormatannya, tidak boleh saling mengambil hartanya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, menzalimi seorang muslim, apatah lagi sampai menghilangkan nyawanya, ini adalah dosa yang sangat besar. Allah telah memberikan ancaman yang sangat dahsyat di dalam Al-Quran. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Maka jemaah sekalian, jangan main-main dengan nyawa seorang muslim. Rasulullah SAW juga mengingatkan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, jangan kita melakukan aksi-aksi, turun ke jalan, mengumpulkan massa, membuat kesempatan bagi para provokator, memberi kesempatan kepada perusuh, sehingga kemudian terjadi pertikaian antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, atau antara masyarakat dengan aparat. Kalau kita melakukannya jemaah sekalian, takutlah kita sesungguhnya terlibat dalam menghilangkan nyawa seorang muslim. Siapapun yang turun dalam aksi tersebut, dia harus takut, dia terlibat. Jangan sampai dia terlibat, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang menghilangkan nyawa seorang muslim. Jangan main-main dengan nyawa seorang muslim, apakah sebagai masyarakat atau sebagai aparat. Berhati-hatilah, setiap darah yang kita tumpahkan ada pertanggungjawaban di sisi Allah kelak di hari kiamat. Pelajaran yang kelima, yang terakhir jemaah sekalian, yang hendaklah kita petik dari madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan, terutama ibadah puasa, mengingatkan kita untuk menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, wasiyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth, maka apabila di hari seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, janganlah dia mengucapkan kata-kata yang haram. Wala yaskhab, janganlah dia berteriak-teriak, jangan sampai lisannya menyakiti, mengganggu orang lain, jangan sampai suara kerasnya mengganggu orang lain. Wala yajhal, dan janganlah dia melakukan kejahilan. Wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau seandainya ada yang mencaci maki dia atau mengajak dia bertengkar, jangan dia layani, tahan lisannya, tahan tindakannya, jangan dia layani orang tersebut. Hendaklah dia katakan kepada orang itu, saya sedang berpuasa. Ini jemaah sekalian, pelatihan yang kita lalui di bulan Ramadan. Jangan sampai setelah berlalu bulan Ramadan, pelatihan ini gagal, kita tidak berhasil menjadi orang yang menahan lisan dan mencegah tindakan-tindakan kita dari perbuatan yang haram, menjadi orang yang sabar menghadapi orang yang cari gara-gara dengan kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, menjaga lisan ini penting sekali. Ini adalah kunci segala kebaikan. Termasuk kunci segala kebaikan adalah menjaga lisan. Dan sebaliknya, karena lisan juga manusia terjerumus dalam musibah dan malapetaka yang sangat dahsyat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba
mengucapkan satu kalimat. Kalimat itu sebenarnya belum jelas, tapi tetap dia ucapkan. Dengan sebab itu dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Maka hati-hati jemaah sekalian, jaga lisan kita. Termasuk perwakilan lisan kita adalah yang kita tulis di medsos. Sama saja, lisan dan tulisan itu sama. Yang kita tulis di medsos, yang kita rekam kemudian kita upload ke medsos, sama saja. Jaga jemaah sekalian lisan kita, tulisan kita. Jangan sampai kita menulis hal-hal yang haram. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, atau bahkan menyebabkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini perlu diingatkan jemaah sekalian. Di antara kemungkaran lisan adalah orang-orang yang banyak bicara, mengikuti perkembangan-perkembangan situasi sosial dan politik, mengikuti perkembangan keadaan negara dan lain-lain. Mereka ikut berbicara, mereka banyak bicara dalam hal tersebut, padahal mereka bukan ahlinya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Di tahun-tahun tersebut pendusta dibenarkan, orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang berkhianat dipercaya dan orang yang amanah dikhianati. Inilah jemaah sekalian, tahun-tahun yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW akan datang kepada manusia. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Dan di antara malapetaka di tahun-tahun tersebut, wayantiku fihi ruwaibidah, akan berbicara di masa-masa tersebut ar-ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Nabi SAW ditanya, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidah itu adalah orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk orang yang diperingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ar-ruwaibidah, orang kerdil, orang bodoh, tapi dia sok berbicara tentang urusan orang banyak. Apa contohnya urusan orang banyak? Urusan politik, urusan pemerintahan. Itu urusan orang banyak. Yang berhak berbicara hanyalah orang-orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Nabi SAW mengingatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Orang bodoh, bagaimana maksudnya di sini jemaah sekalian? Bodoh maksud, apakah bodoh maksudnya dia nggak tahu matematika, dia nggak ngerti fisika, dia nggak ngerti ilmu ekonomi, dia nggak tahu ilmu politik yang mereka pelajari hari ini di kampus-kampus? Bukan itu orang bodoh yang dimaksud di sini. Yang dimaksud orang bodoh di sini adalah yang tidak ngerti ilmu agama, tidak mendalami ilmu agama, tidak belajar ilmu syariat Allah, tidak belajar hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang banyak bicara tentang urusan-urusan politik, tentang urusan-urusan besar. Sama saja, dia sudah ngaji maupun belum ngaji, dia sudah hadir di majelis ilmu sunnah maupun belum hadir. Masih banyak juga dia sudah hadir di majelis ilmu sunnah, tapi dia belum mengerti persoalan politik itu persoalan besar. Setiap hari di Facebooknya update urusan politik, beri komentar urusan politik, seakan-akan dia ahlinya di situ. Sama saja jemaah sekalian, yang pro maupun yang kontra. Maka seharusnya dalam urusan yang bukan bidang kita di situ kita diam. Terlebih lagi jemaah sekalian, menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam musibah dan malapetaka, menghadapi keributan-keributan, harusnya kita banyak diam. Jangan kita sibuk dengan qila wa qal. Nabi SAW mengingatkan kita, Allah membenci atas kita qila wa qal, suka menyebarkan berita-berita, suka memberi komentar terhadap berita-berita. Ini tidak baik. Serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Kita hendaklah diam dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih fokus untuk ibadah. Nabi SAW mengingatkan kita, al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah, di masa terjadi keributan, di masa terjadi hal-hal yang tidak jelas bagi kita. Itu pahalanya kata Nabi SAW sama dengan berhijrah kepadaku.
Jadi fokuskan untuk beribadah. Di antara ibadah yang sangat agung adalah menuntut ilmu. Fokus dengan menuntut ilmu. Jangan sibuk dengan urusan politik. Itu urusan para ulama. Itu urusan orang-orang yang berilmu. Bukan urusan kita memberi komentar, menyebarkan berita-berita. Ini termasuk musibah dan malapetaka yang menimpa kaum muslimin hari ini, bahkan sebagian penuntut ilmu. Jemaah sekalian, sebagai penutup, kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kami kaum wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku telah melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Seorang sahabat wanita yang cerdas bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kami wanita kebanyakan penghuni neraka?" Maka Nabi SAW bersabda, "Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir." Karena kalian suka melaknat, suka mencela, suka mencerca, suka menggibah, serta mengingkari suami atau durhaka kepada suami. Inilah jemaah sekalian, di antara dua sebab kata Nabi SAW, mengapa wanita kebanyakan penghuni neraka, suka mencerca, suka mencaci maki, suka mencela, suka menggibah, dan durhaka kepada suami. Begitu pula mengingkari kebaikan suami, cepat melupakan kebaikan suami. Sampai kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahar thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad." Seandainya engkau berbuat baik kepada seorang istrimu setahun lemah, setahun penuh, kemudian dia lihat kamu melakukan satu kesalahan, maka dia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun." Maka jemaah sekalian, mengingkari kebaikan suami, cepat melupakan kebaikan suami, ini termasuk sebab wanita terbanyak masuk neraka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, "Tukthirna syakata wa takfurnal ashir." Karena kalian banyak mengeluh, yaitu mengeluhkan ketetapan Allah, mengeluhkan rezeki yang Allah tetapkan, mengeluhkan suami, dan mengingkari kebaikan suami atau durhaka pada suami. Begitu pula Nabi SAW mengingatkan kita, wanita yang banyak masuk neraka, nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yaitu mereka berpakaian tetapi tidak menutup auratnya dengan benar. Mereka berjilbab, tapi jilbabnya adalah jilbab gaul, bukan jilbab syar'i. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini adalah salah satu sebab wanita banyak masuk neraka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk berhijab. Dan ketahuilah, sebaik-baik hijab bagi para wanita adalah rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias. Janganlah kalian menampakkan kecantikan kalian kepada laki-laki yang bukan mahram kalian, bukan pula suami kalian, seperti para wanita jahiliyah dahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu auratun, idza kharajat min baitiha istasyrafaha syaitan." Wanita itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka setan akan memperindahnya, mempercantiknya di mata kaum laki-laki, sehingga menjerumuskan mereka dalam perbuatan zina. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada gunanya kalau wanita itu di dalam rumah tidak keluar rumah, tetapi fotonya menyebar di mana-mana, fotonya di medsosnya, fotonya di profil WhatsApp-nya, dan lain-lain. Itu sama saja tidak ada gunanya. Dia di dalam rumah supaya dia tidak dilihat oleh kaum laki-laki, supaya terminimalisir pandangan kaum laki-laki kepadanya. Apa gunanya kalau begitu jika fotonya tersebar kemana-mana? Ini termasuk musibah dan malapetaka yang menimpa para wanita hari ini. Mempertontonkan kecantikannya, ini yang dimaksud dengan tabarruj. Wala tabarrujna, janganlah kalian tabarruj. Tabarruj itu artinya memperlihatkan kecantikannya, keindahannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya. Dan tidak ada gunanya kalau dia hanya diam di rumah saja, namun fotonya tersebar kemana-mana, masih bisa dilihat, masih bisa diakses oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita wasiatkan kepada kaum wanita untuk bertakwa kepada Allah. Ketahuilah, setiap satu laki-laki yang Anda menjadikan dia berdosa, Anda menjadi sebab dia berdosa,
karena memandang diri Anda, karena melihat aurat Anda terbuka, maka Anda ikut juga menanggung dosanya. Bagaimana kalau ada 100 laki-laki? Bagaimana kalau ada 1000 laki-laki yang melihat Anda, mereka berdosa semuanya, Anda turut menanggung dosanya. Walaupun Anda sudah mati, foto Anda masih tersebar di medsos, diakses oleh kaum laki-laki, maka dosa itu terus mengalir kepada Anda. Hati-hatilah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.